Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah pada kesempatan malam yang mulia ini kita untuk selalu bersyukur pada Rabbul Alamin yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada diri kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Termasuk pada kesempatan malam hari ini, Allah memudahkan diri kita untuk mendirikan sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah termasuk nikmat yang sangat besar yang belum pasti mereka seorang muslim mampu mendirikan sholat maghrib secara berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan semoga kita semua selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas hadis yang berkaitan dengan orang tua atau orang yang paling utama untuk berbuat baik kepadanya. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahakun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Ia menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis ini kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih di dalam hadis ini kita orang yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah ibu, kepada ibu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Berarti ini adalah perkara yang sangat mulia. Perkara yang sangat mulia, yang dimana berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ibunya adalah perkara yang sangat mulia. Perhatikan anak-anakku, ada sebuah kisah seorang laki-laki pada zaman tabi'in. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah pemuda yang taat kepada ibunya. Kemanapun ibunya pergi, maka diantar. Dan selalu berada di dekat ibunya. Melayani ibunya
dengan kesabarannya. Sampai-sampai dikisahkan Uwais Al-Qarni ini namanya dikenal di penghuni langit, dikenal oleh para malaikat, saking berbaktinya kepada ibunya. Kemudian Uwais Al-Qarni ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, tetapi pada waktu itu Uwais Al-Qarni tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah karena Rasulullah SAW sedang berpergian atau berperang, sehingga Uwais Al-Qarni pulang tanpa bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya Uwais Al-Qarni termasuk para tabi'in, orang-orang yang mengikuti hidup pada zaman sahabat, tetapi tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah ada yang mencariku? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ada seorang pemuda yang mencarimu, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, memberitahu apabila Uwais Al-Qarni atau berjumpa dengannya, maka mintalah kepadanya untuk meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Dan sahabat yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni adalah sahabat Umar bin Khattab. Ketika pada waktu itu dia berada di gerbang menunggu datangnya para pedagang. Ketika ada para pedagang yang masuk ke kota Madinah, maka Umar bin Khattab bertanya, dari manakah kamu? Apakah di sini ada namanya Uwais Al-Qarni? Sampai suatu ketika beliau berjumpa dan bertanya, dan Uwais Al-Qarni menjawab, ya, namaku Uwais Al-Qarni. Disebutkan, apakah kamu memiliki hal ini dan hal ini? Uwais Al-Qarni menjawab, iya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai Uwais Al-Qarni, mintakanlah ampun untukku kepada Allah Rabbul Alamin. Perhatikan anak-anakku, dari hadis ini ternyata orang-orang yang solih, yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya, maka dia akan memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena merawat orang tua yang sudah lanjut usia itu adalah perkara yang sulit. Perkara yang sulit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sehingga Uwais Al-Qarni bisa mendapatkan derajat sabar, kemudian doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anakku, di hadis yang pertama ini kita diingatkan untuk selalu berbakti pada kedua orang tua kita, pada ibu kita. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, membentak, marah-marah kepada kedua orang tua kita. Maka hal itu bisa menyebabkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua dan bisa mendatangkan murka dari Allah Rabbul Alamin. Berhati-hatilah anak-anakku apabila kita berucap kepada kedua orang tua kita, bertutur katalah yang lembut, berkatalah yang lembut, sehingga ucapan kita bisa diterima kedua orang tua kita.
ucapan kita bisa memberikan manfaat untuk kita dan kedua orang tua kita, sehingga kita bukan termasuk anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan banyak sekali hadis maupun ayat Al-Quran yang menyebutkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, termasuk di surah Al-Luqman, juga dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah menggandengkan ketika Allah mengatakan, janganlah kamu menyekutukan aku. Kemudian Allah menyandingkan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berarti perkara ini adalah perkara yang sangat penting kita perhatikan, perkara yang besar, sehingga apabila kita bisa berbakti pada kedua orang tua kita, tentunya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang besar dari Rabbul Alamin. Anak-anakku, semoga kita semua bisa menjadi anak yang solih solihah, yang nantinya kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, mendapatkan doa-doa yang baik dari kedua orang tua kita, sehingga kita nanti bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan kebaikan yang Allah izinkan. Baik anak-anakku yang semoga rahmati Allah tabaraka wa taala, mungkin sedikit ini dari hadis yang kita pelajari pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini, dan tentunya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ada salahnya datangnya dari saya sendiri, kebenaran datangnya dari Rabbul Alamin. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.